Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang ke-6, yang dimana hari ini kita akan masih membahas tentang ciri-ciri orang beriman bagian B dalam sudut pandang surah Al-Anfal ayat 2-4. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari pada video ini itu menjadi lebih cepat kalian pahami dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga dengan doa tadi kita lebih cepat pahamnya dan kalian lebih berkah dalam menimba ilmunya. Pada bab ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang beriman dalam sudut pandang surah Al-Anfal ayat 2-4. Silakan kalian dengarkan pembacaan dari Al-Quran surah Al-Anfal 2-4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Mari sebelum kita masuk pada pembahasan materi, kita bahas dulu tentang tajwidnya terlebih dahulu. Yang pertama, kalian lihat di sini ada alif lam ya. Kita masih membahas tentang alif lam. Nah, al-mu'minuna, innamal mu'minuna. Kalian tahu ini hukumnya apa? Ya, itu juga alif lam. Alif lam qamariyah namanya. Apa singkat menjadi AL qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Lam bertemu ma singkatnya. Kalau lamnya makai sukun itu alif lam qamariyah. Kalau di sini alladina pakai tasydid ya, maka ini namanya alif lam syamsiyah. Nah, kemudian dzukirallahu. Nah, ini pada sebelumnya pada materi surah Al-Fatihah sudah Bapak jelaskan ini ya. Dzukirallah ada lafaz Allah, ini namanya ada hukum lam jalalah. Lam Allah, lafaz Allah. Ada dua versi cara pembacaannya, ada tafkhim dan tarqiq. Tafkhim apabila sebelum huruf Allah, tulisan Allah itu memakai fathah atau domah. Yang kedua adalah tarqiq, itu apabila sebelum lafaz Allah itu adalah baris di bawah atau kasroh. Nah, kalian lihat ini Allah ya. Sebelum daripada huruf Allah ada huruf ro. Kalian lihat ini ro-nya memakai baris fathah. Jadi namanya ini lam jalalah, lam tafkhim. Ya, hukumnya adalah tafkhim. Lam tafkhim. Nah, saat kalian bertemu dengan lam tafkhim, maka hukum Allah ini dibacanya dengan
tebal. Tafkhim itu tebal, takhik nanti tipis. Contoh, dzikirullah. Allah itu dibaca Allah ya. A L L O H. Walaupun tulisan dalam bahasa Indonesianya A L L A H, tetapi cara membacanya itu ditafkhimkan, ditebalkan. Jadi dzikirullah, jangan dzikirallah, salah. Tetapi yang benar dzikirullah, kecuali seandainya barisnya di bawah. Kalau di barisnya di bawah, ro ini barisnya di bawah ri, maka dia akan enggak jadi lam tafkhim tetapi lam tarqiq. Cara membaca lam tarqiq, seandainya ini huruf ro ini baris di bawah, dzukirillah, rillah, ri-nya dimasukkan ke huruf Allah, tetapi Allah itu jadi A L L A H, jadi A ya, dzukirallah. Nah, dzukirillah ditipiskan. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina ini sama dengan yang tadi, alif lam syamsiyah, yuqimunas shalah. Nah, as-shalah memakai alif lam, ya benar, itu adalah alif lam syamsiyah, al-syamsiyah. Kenapa alif lam syamsiyah? Lihat sok, ada huruf alif lam sini ya, tapi alif lamnya enggak pakai baris. Tetapi kalian lihat kata berikutnya, ternyata hurufnya setelahnya adalah memakai tasydid, as-so. Jadi cara membacanya yuqimunas shalah. Jangan membacanya gini, yuqimunal shalah, salah. Karena L-nya hilang, dileburkan ke huruf so dengan kata berikutnya. Jadi cara membacanya yuqimunas shalah, yuqimunas shalah, so-nya dimasukkan, dileburkan dengan kata sebelumnya, langsung masukkan ke huruf so. Namanya itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minun. Nah, al-mu'minun ini hukumnya apa? Al-mu'minun ini alif lam qamariyah. Nah, al-qamariyah. Haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kita langsung saja kepada terjemahan katanya. Terjemah dalam surah ini ayat 2 ya. Jadi jangan mengira ini salah ketik, ini memang benar 2 karena ayatnya ini Al-Anfal ayat 2. Ayat kedua, sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat setinggi ketinggian di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Kandungan surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Intinya ayat ini adalah sambungan daripada ayat sebelumnya tentang ciri-ciri orang beriman. Ayat sebelumnya surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu menjelaskan tentang 7 ciri-ciri orang beriman. Kemudian ini dengan surah yang berbeda itu memberikan sudut pandang bagaimana ciri orang yang beriman juga. Di sini terdapat 5 sifat. Ya. 5 sifat. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman yaitu yang ikhlas dalam keimanan mereka. Sehingga 5 sifat itu akan terlihat. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah, maka hatinya akan gemetar. Kalau seandainya menyebut nama Allah, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang Tuhan, diingatkan tentang dalil Al-Quran, maka hati itu akan gemetar. Apakah kalian sudah seperti itu? Saat kalian diingatkan oleh teman,
Jangan lupa ini syukur nikmat dari Allah. Apakah kalian gemetar hatinya? Kalau kalian belum gemetar hatinya, artinya hati kalian belum tertanam yang benar-benar sifat orang beriman. Orang-orang beriman yang benar-benar beriman, mendengar nama Allah saja hatinya akan gemetar dan takut dan ingin bersegera kembali untuk bertakwa kepada Allah saat mendengar namanya Allah, saat mendengar yang namanya Tuhan. Karena kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Kita ini hanya kecil. Saat dibandingkan dengan nama Allah, maka kita akan merasa betapa kecilnya kita, dan kita akan berusaha untuk mengabdi, menyembah kepada Allah. Orang-orang yang ingat kepada Allah dalam hati mereka, maka mereka akan merasa takut terhadap kebesaran Allah dan kekuasaan Allah ataupun janji, bahkan ancaman dan perhitungannya kelak terhadap hamba-hambanya. Jadi itu yang dirasakan saat kalian mendengar Al-Quran, maka gemetarlah hati kalian. Saat orang lain membacakan Al-Quran, hormati dia. Itu adalah bagian daripada adab dalam mendengarkan Al-Quran. Ingat kemarin pada adab yang kedua, saat mendengar orang membaca Al-Quran, maka diam dan dengarkan. Saat kalian diam dan dengarkan, kemudian rasakan, renungi apa yang ada dalam bacaan Al-Quran tersebut. Cari terjemahannya. Paling tidak kalian mendengar ayat suci Al-Quran itu sudah gemetar, karena takut akan kekuasaan Allah, janji Allah, bahkan ancaman bagi mereka yang tidak taat kepada Allah. Saat kita lupa, diingatkan dengan jangan lupa Allah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, dan lain-lain, maka hati kita akan lebih kuat untuk beriman kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman yang pertama. Ciri-ciri iman yang kedua, ciri-ciri orang beriman kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah kuat imannya. Tadi kan disebut nama Allah aja sudah gemetar. Tetapi kalau dibacakan ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka tambah kuat. Ya, saat dibacakan Al-Quran, hati kita akan semakin kuat imannya. Zadathum imanan. Seandainya kita mendengarkan Al-Quran, makanya sering-seringlah kita mendengarkan ayat suci Al-Quran dari MP3, dari radio, dari YouTube sekalipun, kalian bisa mendengarkan ayat Al-Quran untuk menambah iman. Apalagi zaman sekarang YouTube sudah ada ayat Al-Quran dan plus terjemahnya. Dan kadang buat tadabur, bagian tadabur daily, kalau channelnya itu gambaran ayat Al-Quran langsung ada animasi di belakangnya tentang pemandangan dan lain-lain, sehingga itu lebih mengena. Biasakan dari kita itu untuk tadabur. Tadabur itu apa? Merenungi diri dengan cara mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita zadathum imanan, untuk bertambah kuat iman kita. Yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, maka bertambah yakinlah mereka dalam beriman, bertambah mantaplah mereka dalam ketentraman, dan bertambah semangat dalam beramal. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang beriman dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Apa itu tawakal? Yaitu berserah diri. Pertama, kita usahakan bermajelis itu dengan orang-orang beriman, sehingga kita lebih senang mendengar kata-kata Allah. Kemudian yang kedua adalah sering-sering mendengarkan ayat suci Al-Quran agar iman kita bertambah. Soal berikutnya, kita tinggal berserah diri dengan cara bertawakal, bahwa Allah, orang-orang yang benar-benar beriman itu bertawakal kepada Allah semata, tanpa menyerahkan urusan mereka kepada selain Allah. Jadi kita serahkan saja kepada Allah. Jangan sampai kita berlaku syirik, jangan mempercayai yang namanya patung, berhala. Kita serahkan hanya semata-mata kepada Allah. Siapa saja yang yakin bahwa Allah lah yang mengatur segala urusannya dan segala urusan alam semesta ini,
dia tak mungkin menyerahkan urusan itu sedikit pun kepada selain Allah. Nah, jadi kita berserah diri saja kepada Allah. Kita yakin Allah yang maha mengatur semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah yang mengatur segala alam ini. Kita sudah diatur rezeki kita, hidup kita, jodoh kita, dan lain-lain itu sudah diatur oleh Allah. Kita tinggal bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kita serahkan semua urusan hanya kepada Allah. Ayat berikutnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ciri-ciri orang beriman berikutnya, alladzina yuqimuna as-salah, orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu juga orang yang mendirikan salat itu adalah ciri-ciri orang beriman. Bahkan kalau bisa yang dimaksud dalam surah Al-Mu'min adalah bukan hanya mendirikan salatnya tepat waktu, as-salatu ala waqtiha, dan yang kedua adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya itu adalah salat yang khusyuk. Ya. Jadi ciri-ciri orang beriman itu adalah salat. Jelas itu salat. Yaitu orang yang mendirikan salat dengan sempurna, baik mengenai gerak-geriknya, rukun-rukun lahiriahnya seperti ruku, sujudnya, berdiri, bacaan-bacaan dan zikir, atau mengenai makna dan rohnya yang batiniah. Yang jelas kan tubuh kita bergerak, ruku, sujud dan lain-lain, tetapi hati kita itu khusyuk, tunduk dalam bermunajat kepada Allah. Artinya hatinya hanya memikirkan dan meresapi makna bacaan salat. Makanya bagus itu menghafal ayat Al-Quran beserta dengan artinya, agar kalian bisa meresapi apa yang kalian baca, yang akan memperoleh buah salat, yaitu terhindar dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Saat orang bisa khusyuk, maka perbuatan maksiat dan lain-lain itu akan dia hindari, karena dia yakin ayat Al-Quran yang dia baca, salat-salat yang dia baca itu menghendaki kita untuk beramal soleh. Maka perbuatan keji dan mungkar akan dia hindari. Berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan, ya, razaqnahum yunfikun, yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka. Infak sebagaimana dalam Al-Quran itu ada perbedaannya. Yang pertama ada zakat, infak, sedekah. Dalam ayat ini menjelaskan tentang infak, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti kita itu menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Artinya asalnya 1 biji aja, tumbuh menjadi 7 tangkai, satu dahan yang memiliki 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 1000 buah. Allah melipatkan ganda bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, jadi kita ini berinfak itu sama dengan berinvestasi, ya. Kita menanam sedikit, tapi investasinya di akhirat itu luar biasa. Kita menanam 1 pahala, kita menanam 1 rezeki, tapi pahalanya luar biasa saat sedekah itu selalu bermanfaat dan dimanfaatkan orang lain. Infak itu adalah sedekah di luar daripada zakat. Jadi bagi kalian ya memang belum memiliki wajib zakat karena ditanggung orang tua, tetapi kalian bisa melakukan infak.
Infak itu bisa berinfak bersedekah ke bangunan masjid. Infak itu bisa bersedekah kepada majelis ilmu, yang dimana saat masjid itu terus digunakan, saat majelis itu terus memberikan ilmu kepada orang lain, maka itu pahalanya akan terus mengalir. Walaupun kalian cuma bersedekah cuma sekali, apalagi berkali-kali, maka luar biasa lipat gandanya. Seperti menanamnya satu tetapi tumbuhnya 100, bahkan nanti bisa jadi 1000. Nah, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, baik berupa zakat wajib, zakat itu sudah wajib sudah ya, jadi sudah pasti 2,5%. Sedangkan untuk infak ini di luar daripada 2,5% itu, atau nafkah wajib buat nafkah keluarga dan mandub sunnah, seperti tadi kan bersedekah buat bangunan masjid, atau buat fakir miskin, sedekah buat panti asuhan dan lain-lain, itu insyaallah akan berlipat ganda dibalas oleh Allah di akhirat. Baik kepada kerabat, kalau ada keluarga kita yang dalam keadaan lebih sakit-sakitan, dalam keadaan tidak mampu, bahkan lebih baik lagi kalau kalian bersedekah itu kepada keluarga yang seperti itu, kepada keluarga yang miskin, kalau pada keluarga yang tidak mampu. Orang miskin, kalau nggak ada kerabat yang miskin, orang miskin yang secara umum boleh, atau untuk kepentingan umum dengan tujuan taat dan mencari ridha Allah, seperti masjid, kepentingan umum ya, atau majelis ta'lim untuk kepentingan umum ya, yang dimana itu tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Insyaallah orang yang suka berinfak itu adalah ciri-ciri orang beriman. Sudahkah kalian berinfak hari ini? Ya, minimal sekecil apapun kalian sisihkanlah dari jajan-jajan kalian untuk berinfak. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki sifat tersebut, di atas itu sajalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Sedangkan yang lainnya tidak, mereka bakal memperoleh beberapa derajat kemuliaan dan kedudukan yang dekat di sisi Allah. Menurut At-Tabari, lafaz darajatun artinya tingkatan yang tertinggi. Artinya kalau seandainya kita memiliki sifat-sifat yang 5 tadi, artinya kita memiliki derajat yang tertinggi. Ada yang derajat sedang, ada derajat rendah. Saat kita mampu menguasai kelima tadi, apa saja tadi? Saat mendengar kata Allah kita akan takut. Saat mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, iman kita akan bertambah ya. Menyerahkan diri kepada Allah namanya bertawakal. Mendirikan sholat dan senang melakukan infak. Saat kita memiliki 5 hal ini, insyaallah kita akan memperoleh derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Yang dimaksud adalah dengan rizqun karim, adalah surga. Karena surga itu memiliki derajat, ada 7 tingkatan, di mana kita akan berusaha untuk memiliki derajat tertinggi di surga. Naudzubillah kita berada di neraka, usahakan kita yakin amal apapun yang kalian kerjakan di dunia ini insyaallah akan dibalas nanti di surga bersama Rasulullah, bersama Allah. Kita akan bertemu Allah di surga. Itu yang kita yakini. Kemudian kesimpulan pada ayat-ayat ini, sifat atau ciri-ciri orang beriman menurut surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 itu sebagai berikut. Yang pertama, apabila disebut nama Allah, maka hatinya akan gemetar. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, nah, maka bertambah kuat imannya. Yang ketiga, hanya kepada Tuhan kita bertawakal, berserah diri, jangan melakukan syirik, kita berserah diri kepada Allah. Yang keempat, orang-orang yang mendirikan sholat. Ingat, sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk. Jangan biasakan mengqadha, apalagi tidak melaksanakan sholat. Karena as-salatu imaduddin, sholat itu tiang
agama. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka. Kita dapat jajan seberapa, misalnya sedekahkanlah sebagian daripada harta kalian, karena harta yang kalian miliki itu adalah memiliki bagian untuk hak orang-orang yang membutuhkan. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Silahkan kalian kerjakan tugas di bawah ini. Nah, pada tugas itu silahkan kalian catat di buku tulis, lalu kalian kumpul pada form pada deskripsi pada video ini. Jangan lupa kalian tulis komen nama, kelas, dan sebut kata hadir. Bagi kalian yang ingin bertanya tentang surah ini, surah Al-Anfal ayat 2-4, silahkan kalian komen pada kolom komentar, insyaallah nanti akan Bapak balas. Bagi kalian juga jangan lupa mengaji di rumah setiap hari, yang dimana form sebelumnya itu masih berlaku, masih aktif. Jadi jangan lupa kalian mengisi form tersebut, biar 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat tetap tulis per harinya, ya. Nah, itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.